Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan visual storytelling. Saya Ayar Afandi, siap menemani kalian dalam episode ini. Kita akan membahas bagaimana design thinking dapat membantu kita dalam merancang desain produksi film yang efektif, serta bagaimana kita menyusun pitch deck atau proposal desain produksi yang menarik bagi investor dan tim produksi. Oke, kita mulai. Banyak yang mengira proses produksi film hanya tentang syuting dan editing saja. Padahal ada pendekatan strategis yang bisa membuat produksi lebih lancar, yaitu design thinking. Design thinking dalam pembuatan desain produksi film atau video adalah pendekatan kreatif dan literatif dalam merancang produksi film yang berfokus pada pemecahan masalah dan pengalaman penonton. Metode ini tidak hanya mengandalkan estetika, tapi juga memahami kebutuhan audiens, menyusun narasi yang efektif, dan mengembangkan solusi inovatif dalam setiap tahap produksi. Tahapan design thinking dalam produksi film yang pertama adalah empathize atau empati, di mana kita memahami audiens dan karakter, mempelajari target penonton, apa yang mereka rasakan, masalah apa yang relevan bagi mereka, menganalisis karakter film secara mendalam, apa latar belakangnya, motivasinya apa, dan konflik mereka apa. Kemudian ada define, menentukan masalah dan tujuan film. Di define ini kita merumuskan premis cerita dan pesan yang ingin disampaikan, mengidentifikasi tantangan produksi seperti keterbatasan anggaran atau lokasi. Kemudian yang ketiga adalah ideate. Ideate ini adalah brainstorming dan eksplorasi konsep visual, di mana kita menciptakan konsep visual, mood board, dan referensi artistik, mengembangkan storyboard dan desain produksi yang mendukung narasi film. Berkolaborasi dengan tim untuk menghasilkan solusi kreatif terhadap kendala produksi. Kemudian selanjutnya adalah prototype atau eksperimen dan simulasi visual, di mana kita di tahap ini adalah melakukan uji coba teknis. Ini pada saat reki ya. Di antaranya uji coba teknis terdiri dari pencahayaannya seperti apa, warnanya seperti apa, propertinya apa saja, blocking aktornya bagaimana. Hal ini dilakukan sebelum produksi dilaksanakan. Ini bisa membuat pre-visualization atau previs untuk mengevaluasi ritme dan alur cerita. Kemudian simulasi ini juga menggunakan teknik mockup atau sketsa set untuk memastikan desain produksi efektif. Terakhir adalah tes, evaluasi, dan iterasi sebelum produksi final, di mana kita mengadakan uji coba adegan, rehearsal, atau focus group screening untuk menempatkan masukan, menyesuaikan elemen desain produksi berdasarkan umpan balik sebelum pengambilan gambar utama. Kenapa design thinking ini penting dalam produksi film? Yang pertama adalah membantu memahami audiens untuk menciptakan film yang lebih relevan dan emosional. Kemudian mendorong inovasi visual dengan eksplorasi ide sebelum produksi besar-besaran dilakukan. Selanjutnya bisa mengurangi kesalahan produksi dengan melakukan simulasi dan evaluasi sebelum eksekusi ini. Kemudian selanjutnya adalah mempermudah kolaborasi tim produksi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berulang-ulang, bonding kayak gitu ya. Sebagai seorang sutradara dan penulis skenario, apakah kamu pernah menggunakan pendekatan-pendekatan ini dalam sebuah produksi film? Bagian mana yang menurutmu paling penting? Bagian mana yang menurutmu paling menantang? Oke, gunakan pendekatan desain thinking ini untuk memastikan semua elemen visual dan teknis bekerja harmonis dalam mendukung narasi film. Ya, selanjutnya adalah pembuatan proposal desain produksi. Setelah konsep produksi matang, langkah selanjutnya adalah menyusun pitch deck atau proposal desain produksi agar proyek kita bisa didukung oleh investor, produser, atau tim yang lebih luas. Komponen pitch deck yang efektif yang pertama terdiri dari logline dan sinopsis singkat, di mana isinya ringkasan cerita dalam satu paragraf ya. Kemudian kita juga dalam proposal ini mencantumkan tema dan gaya visual. Konsep visualnya seperti apa, warnanya seperti apa, dan mood yang diinginkan, yang ingin disampaikan seperti apa. Selanjutnya, pitch deck ini kita juga memasukkan karakter dan cast pilihan. Di sini berisi tentang penjelasan karakter utama dan aktor potensial yang bakal mengisi cast tersebut. Kemudian ada mood board dan referensi visual. Nah, nanti masukkan gambar-gambar atau desain yang menggambarkan suasana film sesuai dengan referensi yang didapatkan. Selanjutnya adalah target audiens dan distribusi, di mana di sini cantumkan sasaran penonton dan strategi distribusi seperti apa yang akan dilakukan. Kemudian masukkan juga anggaran dan timeline produksi. Berapa estimasi biayanya dan jadwal produksinya kapan saja. Buat pitch deck yang singkat, padat, dengan visual yang menarik. Hindari teks-teks panjang, gunakan elemen-elemen visual yang kuat. Proposal desain produksi atau pitch deck ini berisi detail teknis seperti desain set, lighting, wardrobe, storyboard, hingga peralatan produksi. Proposal ditujukan untuk tim produksi agar setiap departemen memiliki pedoman kerja yang jelas. Proposal yang solid akan mempercepat koordinasi tim dan menghindari kesalahan produksi.
Oke, itulah pembahasan kita tentang design thinking dalam desain produksi film dan bagaimana menyusun pitch deck dan proposal desain produksi yang efektif. Semoga ini bisa membantu kalian dalam merancang proyek film dengan lebih profesional. Jangan lupa subscribe RFH Corner dan podcast Lensa Kreatif ini. Share ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan atau request topik bisa DM ke Instagram. Sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah berkarya dengan kreativitas kalian. Salam Lensa Kreatif.